Halo, jumpa lagi teman Hardtalk. Kali ini kita kembali bertemu dalam perbincangan yang tidak kalah seru dengan perbincangan Hardtalk yang sebelumnya. Dan teman-teman Hardtalk, seperti Anda ketahui bahwa Hardtalk adalah sebuah program yang mendiseminasikan hasil penelitian dari para peneliti Universitas Padjadjaran. Dan program ini merupakan kerjasama antara Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Teman Hato, tentu saja kali ini sesuatu yang akan kita bicarakan adalah hal yang sangat bermanfaat khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selama ini kita mengenal yang namanya limbah, itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang kalau bisa kita tidak mau tahu, bahkan kita buang ya jauh-jauh dari kehidupan kita. Tapi rupanya limbah dapat bermanfaat ya, sangat bermanfaat khususnya dalam pengembangan peternakan, industri peternakan yang ada di Indonesia pada saat ini. Oke, dan untuk tidak berlama-lama lagi kita akan berkenalan dengan seorang guru besar dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Silahkan Pak diperkenalkan nama, lalu kemudian juga latar belakang ya, penelitiannya di bidang apa, dan ya mungkin yang terkait dengan itu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Profesor Dr. Insir Abun dari Fakultas Peternakan. Kebetulan saya ada di Departemen Nutrisi Ternak dan Teknologi Pakan, dan laboratoriumnya adalah Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, Non-Ruminansia dan Industri Makanan Ternak. Concern saya riset dari awal karena saya ada di Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, jadi kami mengkaji bidang keunggasan khususnya berkenaan dengan pakan begitu. Karena pakan ini kosnya paling besar begitu dari biaya produksi, hampir 60% biaya total kos produksi itu adalah pakan. Sehingga bagaimana terus direkayasa pakannya bisa tetap efisien tapi menghasilkan produk yang lebih begitu, karena ini menyangkut tadi efisiensi ekonomis di lapangan begitu. Sehingga concern kami adalah riset mengenai pakan khususnya untuk unggas begitu. Oke, ya. Kita akan lebih dalami lagi mengenai hal ini, dan tentu saja saya Evi Pak. Kita tadi kurang waktu Evi. untuk berkenalan lebih lanjut ya Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tadi mengenai bagaimana kemudian Bapak mengembangkan pakan. Ya Baik. kan? Tapi kemudian yang juga menarik setelah saya baca-baca nih dari beberapa hasil penelitian Bapak, pakan yang Bapak kembangkan itu justru dari limbah ya Pak ya? Ya. Baik. Jadi berbicara pakan ini, kalau kita menggunakannya main product itu kan bersaing dengan pangan, sehingga mau tidak mau kebutuhan ternak itu kita sedikit mundur lah, kita memanfaatkan dari waste product yang ini mungkin dari main productnya untuk manusia, waste productnya untuk ternak begitu, kira-kira begitu. Namun dalam penggunaan waste product ini kan tentu ada kendala-kendala ya Bu ya, sehingga ini harus kita rekayasa. Rekayasa yang paling tepat adalah dengan menggunakan rekayasa mikrobial begitu, dengan menggunakan jasa mikroba begitu. Karena dengan rekayasa menggunakan mikroba ini akan memberikan dampak positif begitu di dalam tadi merubah komposisi nutrisi begitu ya, kemudian memberikan dampak positif juga nanti kepada ternaknya begitu dan lingkungan begitu. Nah, ini yang terus kita kembangkan dalam konteks rekayasa waste product, kita manfaatkan untuk pakan sebagai feed additive atau feed supplement itu dengan menggunakan rekayasa teknologi fermentasi begitu, dengan menggunakan jasa mikroba. Kira-kira begitu. Oke, jadi supaya nggak saingan ya Pak ya, Betul. antara makanan yang dibutuhkan manusia dengan yang nanti untuk hewan ternak. Hewan ternak. Sehingga yang dipilih adalah produk-produk yang limbah itu tadi atau Betul, waste product waste ya. product. Oke. Nah, kalau dari waste product sendiri gitu ya yang Bapak kembangkan untuk menjadi pakan ternak ya. Karena kan waste product itu banyak sekali ya Pak ya. Iya. Sayur-sayuran yang nggak kebuang, yang nggak kepake gitu ya, yang busuk atau mungkin yang tidak terpakai lah ya di pasaran, atau mungkin yang dari hewan dan lain sebagainya. Itu yang mana yang Bapak pakai? Baik. Jadi kita menggunakan waste product yang berbasis sumber protein
begitu. Yang sumber protein ini kita manfaatkan dari waste product dari perikanan, begitu. Karena perikanan ini secara komposisi nutrisi proteinnya lebih banyak, lebih lengkap lah begitu. Sehingga ini jadikan satu riset untuk terus dikembangkan berbasis limbah perikanan. Gitu. Nah spesifik saya mengambilnya ke limbah ikan patin karena Indonesia sekarang didorong oleh pemerintah terus mengembangkan ekspor patin sampai Indonesia kan menempati urutan kedua di dunia ya sebagai eksportir ikan patin dalam bentuk pilet. Oh, bukan yang utuh ya Pak Bukan ya? yang utuh. Nah, yang diekspor itu kan daging piletnya. Iya. Nah, dalam proses pembuatan pilet ikan patin ini kan sekitar 40-45% ini limbah. Nah, ketika ini tidak dimanfaatkan secara optimal itu kan bisa mengganggu juga lingkungan. Padahal di situ masih ada nutrien-nutrien yang bisa kita manfaatkan untuk pakan begitu ya. Karena ternyata setelah dianalisa asam aminonya juga bagus, asam lemaknya juga bagus begitu. Nah, ini potensi untuk kita manfaatkan untuk pakan ternak begitu. Oke. Jadi limbah dari ikan patin ya yang diekspor. Betul. Selain ikan patin apa mungkin ada sumber protein dari ikan ya tadi ya? Yeah. Ada yang lain juga yang dikelola? Ya, yang sebelumnya kita juga sempat menggunakan dari limbah kulit udang. Oh, kulit udang. Ya, karena di kulit udang itu saya melihat ada satu potensi di situ ada astaxanthin sebagai zat pewarna nantinya. Karena biasanya kalau unggas itu kan butuh di kuning telurnya butuh kuning begitu ya. Dagingnya butuh lebih gelap lagi gitu. Nah, itu sumbernya itu ada di kulit udang yang disebut dengan astaxanthin. Kita juga pakai itu. Jadi memang terakhir ini kita combine ya dari limbah udang kulitnya dan dari ikan patin. Dari kulit udang kita mengambil astaxanthinnya, dari limbah patinnya kita limbah ikan patin limbah piletnya kita ambil asam amino dan asam lemak. Nah, untuk combine ini kita gunakan rekayasa dengan teknologi fermentasi menggunakan jasa mikroba gitu yang kita kembangkan baik itu dari bakteri, kapang, yeast kita tanamkan di sana untuk membuat kombinasi antara nutrisi yang diproduksi nantinya sesuai dengan kebutuhan unggas begitu. Nah, itu kita gunakan jasa mikrobia di sana dengan teknologi fermentasi. Ya, kalau dari apa yang Bapak ceritakan saya sih ya membayangkan bahwa ini adalah satu proses yang tidak mudah dan tidak singkat gitu ya. Sudah berapa lama Pak dan bagaimana sampai kemudian bisa berkembang seperti ini penelitian Prof. Abun sendiri? Sebetulnya ini mungkin dari kira-kira 2017-2018 ya. Kita mengembangkan 2017-18 kita di limbah udang sampai 2020. Kemudian kita combine lagi dengan sumber protein yang lain dengan limbah tadi ikan patin di 2021-22 begitu. Dan kita kembangkan lagi mikrobanya. Yang awalnya kita hanya menggunakan 3 mikroba yaitu BLS Bacillus, Lehniformis, Lactobacillus acidophilus sama Saccharomyces cerevisiae itu dari bakteri, kapang dan yeast. Dan kita kembangkan lagi sekarang dengan Aeruginosa kita tambahkan, Rhizopus macrosporus kita tambahkan, termasuk mikroba yang lipolitik yaitu Candida lipolitica atau sekarang istilah Candida sudah diganti dengan Yersinia lipolitica. Itu sejenis jamur ya? Ada jamur, ada kapang, ada ragi begitu. Iya, ada bakteri, ada kapang, ada ragi. Kalau jamur mungkin dekatnya ke ragi lah. Iya. Jadi ini terus ya dicoba kalau pakai yang istilahnya ini kan ada lactobacillus dan lain sebagainya, dicoba satu persatu reaksinya seperti apa begitu. Iya. Jadi tahapannya kita coba satu-satu dulu. Oh ternyata kurang bagus, kita combinekan, kita istilah di konsorsium lah. Yeah. Jadi mencari mikroba yang sinergi untuk menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas begitu. Nah ini kita tebus ya rekayasa beberapa mikroba kita coba eksplorasi begitu. Nah sampai menemukanlah kombinasi-kombinasi yang pas begitu. Kalau mungkin kan
ide-ide itu ada inspirasi lah begitu ya, Yeah. Prof. Abun ya. Yeah. Kalau Prof. Abun sendiri mungkin terinspirasi dari penelitian-penelitian di luar sana atau barangkali penelitian-penelitian terdahulu yang memang dijadikan basis ya dalam penelitian ini. Dua sebetulnya yang jadikan inspirasi, satu kebutuhan masyarakat begitu, yang itu merespon dari kebutuhan masyarakat sebetulnya. Karena akhir-akhir ini kan penggunaan bahan baku itu agak sulit ya yang bagus begitu, karena seiring dengan perjalanan dan seterusnya harga juga mahal dan seterusnya, sehingga dalam tanda petik ya itu sering terjadi pemalsuan gitu. Nah, pemalsuan inilah yang mengganggu terhadap kualitas, sehingga hasil telurnya mungkin warna kuningnya jadi turun, dagingnya juga dan seterusnya lah begitu ya. Itu respon dari masyarakat, dari peternak, dari industri peternakan seperti itu. Dan kita juga searching nih, gimana sih di jurnal-jurnal nih sekarang ngembangkannya kemana begitu. Nah, kita combine lah antara permintaan pasar begitu ya dengan literasi yang kita ambil dari jurnal begitu. Nah, sehingga klop nggak nih? Nah, itulah terus kita kembangkan dalam bentuk riset-riset ini. Oke, jadi kalau dilihat dari tahapan riset ya, bisa dikatakan sekarang ini pengembangan prebiotik untuk pakan unggas ini sudah sejauh mana? Kalau dari tahapan penelitian Prof. Abun sendiri, apakah sudah pada tahap yang bisa dikatakan sudah selesai kah atau memang masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut? Baik, jadi kita sudah coba juga di laboratorium, kita coba juga di test farm, di lapangan begitu ya dengan mitra-mitra kita begitu. Dan sebetulnya yang namanya produk ini kan terus berkembang begitu ya, Prof, mengikuti perkembangan dan permintaan pasar begitu. Nah, sekarang juga ini sudah minta lagi begitu ya untuk Ini sudah ada berkembang. nih contohnya, ada 2 nih di sini ya. Iya. Itu yang terus berkembang begitu. Mungkin karena permintaan pasar makin kekinian tuh makin spesifik begitu ya. Mungkin untuk hal tertentu, misalnya tadi untuk meningkatkan kuning telur misalnya, atau untuk meningkatkan omega 3-nya, atau untuk apa begitu. Nah, kita kembangkan kepada yang lebih spesifiknya. Base-nya sama gitu. Nanti ada reka-reka sedikit sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, biasanya kan dengan enrichment ya, kita tambahkan mineral, kita tambahkan apalah begitu ya, atau yang menjadi nantinya produk yang lebih spesifik gitu, yang target sasarannya lebih spesifik. Kalau base-nya tetap kita dari sini, jadi kita base-nya tuh bahan bakunya dari limbah ikan, patin dan kulit udang. Mikroba pokoknya tetap yang itu, cuma nanti kita rekayasa sesuai dengan permintaan pasar. Karena yang dialami itu perunggasan tuh terus berkembang begitu ya, dan permintaannya juga lebih spesifik kekinian. Dan kita juga sangat sadar bersaing juga dengan komersil begitu, dan komersil juga tetap mengembangkan terus. Jadi kita riset tidak harus berhenti begitu, harus terus dikembangkan dan gitu mengikuti tuntutan pasar tentunya begitu. Ya, dan untuk pasokan dan kemudian juga untuk menjaga keberlanjutan dari produksi dan juga pengembangan dari pakan ini, kan tadi Prof mengatakan bahwa bahan bakunya itu adalah limbah ikan patin ya, dan juga ada dikombin dengan limbah dari udang ya, Prof ya. Kulit udang. Nah, itu untuk pengadaan si bahan baku ini sendiri, apakah sejauh ini ada masalah barangkali ya untuk pengadaannya, atau oke-oke saja di Jawa Barat semuanya itu tersedia? Iya, jadi sebetulnya kalau kita dalam skup nasional begitu ya, karena Indonesia itu kan negara maritim gitu ya, yang produksi udangnya terus berkembang, kemudian tambaknya juga berkembang, yang sekarang banyak bendungan-bendungan juga dengan jaring apungnya KJA ya, kolam jaring apung, dan itu dikembangkan juga patin di sana begitu. Nah, ini kan terus berkembang begitu ya, terus berkembang, artinya makin lama juga tadi volume daripada waste product ini makin meningkat juga begitu. Nah, ini juga kan hal yang harus kita pikirkan. Artinya dalam konteks ketersediaan bahan seiring dengan tren perkembangan kebutuhan juga, saya kira akan dijamin keberlangsungannya begitu. Ya, kalau Prof Abun sendiri itu gimana cara untuk ya menjamin lah ya itu, atau menjaga pasokan dari bahan-bahan, kan memproduksi juga kan Prof ya? Iya.
Ya, artinya kalau di peternakan seperti misalnya kalau udang lah, udang itu kan di Cirebon begitu ya, juga tentang tambak udang dan mereka juga di pantai itu ada koperasinya gitu yang memang kulit udang karena udang juga sama diekspor. Jadi dagingnya Utuh. diekspor, Oh, jadi dagingnya yang ada diekspor. waste-nya juga ya? Ya, jadi Ada dalam limbahnya? bentuk beku begitu. Mhm. Jadi udang itu kan banyaknya diekspor sebetulnya. Jadi dagingnya diekspor dan kulitnya ini kan belum termanfaatkan juga ya. Yang selama ini mungkin hanya dalam konteks tadi kebutuhan peternak sekitar. Nah ini kan menjadi satu apa ya, satu potensi juga untuk dikelola oleh koperasi misalnya di pantai-pantai begitu ya. Mungkin nanti kan bisa kerjasama dengan koperasi. Kalau tadi di Patin, Patin juga kan di persoalannya juga kan di jaring-jaring apung juga itu ketika turnover kalaulah sekarang nih perubahan musim dan sebagainya itu kan terjadi kematian yang tinggi biasanya ikan. Nah barangkali mungkin di perikanan juga nanti di apa ya di jaring-jaring apung begitu ya membuat koperasi-koperasi juga yang ini bisa mengelola tadi ya Limbah-limbahnya limbah-limbah itu tadi, itu ya. yang sifatnya masyarakat belum Mhm. yang sifatnya industri misalnya kan banyak eksportir udang beku begitu eksportir dari pilet apa namanya ikan patin begitu jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan sebetulnya Bu yang ekspor-ekspor ini begitu. Jadi kita bisa kerjasama dengan perusahaan atau tadi kita membentuk juga organisasi masyarakat dengan koperasi yang mungkin menggapai masyarakat yang bawah bisa juga begitu ya Oke. dikembangkan ke sana. Jadi banyak pihak yang juga ikut, mengambil manfaat ya Prof ya? Betul, betul. Nah Prof, ini kan ada Prof juga bawa nih contohnya ya, kalau ini ditujukan untuk unggas. Nah ini kan unggas itu ada yang, istilahnya dikembangkan untuk, telur gitu ya, unggas petelur Ya, atau unggas pedaging. ya, Nah ini bagusnya untuk jenis unggas yang mana ini? ya, ya, Apakah dua-duanya atau salah satu aja? ya. Jadi itu yang spesifik mungkin yang tadi saya sampaikan nanti ada unggas untuk khusus ke pedaging gitu kan ada spesifik untuk pedaging nanti ada yang spesifik untuk petelur Petelur. ya yang produk ini sudah general yang dua ini ada yang Oh ya LNC ini ya ada, cuman sediaannya barangkali ya istilahnya, sediaannya berbeda ya Prof ya? sediaan basicnya sama Mhm. yang berbeda mungkin dalam meramunya saja. Misalnya ini yang LNC ya, liquid nutrient concentrat, artinya dalam bentuk Cair liquid ya? cair. Ini karena masyarakat di kita peternak itu kan ada yang memang fanatik memberikan probiotik itu ke air, ada yang memang fanatiknya ke pakan. Kalau itu Oh yang itu ya. kita berikannya ke pakan begitu. Oh jadi ini yang bentuknya lebih Powder, padat ya, powder nanti di powder. dalamnya. Tapi kandungannya sama Prof? Kandungannya sama begitu. Cuma Mhm. kalau yang ini lebih konsentrasinya lebih rendah, kalau itu lebih tinggi karena sudah Mhm. bentuk powder begitu. Sehingga ini dan itu secara nutrisinya sama, tapi yang berbeda tuh konsentrasinya. Nah itu, barangkali dari berbagai, apa namanya ya, berbagai kegiatan, penelitian, uji coba, eksperimen lah Hmm, begitu Prof. ya, Eee, Seperti apa Prof yang terlihat gitu ya ya, mungkin sebelum dan sesudah ya, dibanding dengan produk-produk lain, di mana letak keunggulan dari produk ya, ini? ya, baik. Jadi saya sampaikan kalau konsentrasi mungkin tadi sekitar 1-2% lah ditambahkan ke dalam pakan atau ke dalam air minum gitu. Mhm. Tambahkan 1-2% tergantung nanti kondisi lapangan. Ada yang mau ngirit ya 1%, ada yang mau bagus ya ditambahkan 2%, ada yang 1,5 gitu ya Berarti nanti tergantung. kandungan nutrisinya juga ikut berkurang gitu? Mungkin nanti kalau awal-awal biasanya full lah Mmm. 2%, nanti terus berkurang karena kan sudah berkembang mikroba di dalam saluran pencernaan Oh iya begitu. iya iya. Karena ini kan ada mikroba-mikrobia yang memang nanti harapannya itu kan berkembang nanti saluran pencernaan. Nah, efek lebih jelasnya memang karena ini merekayasa buangan, meminimalisasi atau mengefisiensikan metabolisme protein. Sehingga buangan amoniak yang keluar bersama ekskreta ataupun feses gitu, itu kan meminimalisasi cemaran lingkungan gitu karena adanya pengikatan nitrogen yang dilakukan oleh mikrobia di sini. Sehingga dampak tadi terhadap lingkungan makin bagus, makin Mhm. segar begitu Oh ya. iya, ini ada sih sebenarnya ya, ada juga,
Oh, keseimbangan lingkungan, menjaga keseimbangan lingkungan tuh maksudnya di dalam kandang Di dan dalam kandang sekitarnya. dan sekitarnya. Mhm. Begitu. Sehingga harapan kami mimpinya begitu ya Bu, ini ayam itu kedepannya bisa dipelihara di rumah lah gitu ya. Seperti hanya kucing, anjing gitu kan sudah bisa dipelihara di Mhm. rumah tidak bau dan harapannya kan Oh, ini iya yang iya iya. bisa menguntungkan lah, bisa untuk produksi harian, untuk konsumsi, tapi bisa juga sekalian refreshing lah begitu Mhm. ya. Gitu. Kita juga mimpi kedepannya mendesain itu sehingga bagaimana ini ayam itu bisa dipelihara di rumahan lah begitu. Oke, jadi salah satu, apa namanya, keunggulannya adalah, membuat si fesesnya ayam itu jadi tidak bau Tidak begitu, bau Prof, ya? begitu, betul. Oke. Nah, itu pada sisi, tadi ya dan juga ke lingkungannya. Ya, Kalau pada sisi ayamnya sendiri, kesehatannya, mhm, atau mungkin juga kualitas dari daging dan telur iya, itu seperti apa? iya, baik. Kalau, tadi otomatis ya dengan karena adanya mikrobia yang bisa berkembang tadi menekan mikroba patogen di dalam saluran pencernaan, itu kan membuat ekosistem pencernaan itu lebih bagus. Artinya ketika ekosistem pencernaan ini lebih bagus, maka dampaknya penyerapan nutrisi juga lebih efisien, nutrisi yang terserap lebih efisien sehingga ayam menjadi lebih sehat, pertumbuhannya lebih sempurna begitu. Mhm. Dan harapan lainnya ditambah tadi karena kita menambahkan juga tadi editif-editif yang lain, ya harapannya tadi ada peningkatan kualitas misalnya tadi untuk peningkatan omega 3 begitu. Karena tadi ini bahannya dari limbah patin juga banyak mengandung omega 3, banyak mengandung asam-asam lemak yang sebetulnya ini asam lemak ini yang tadi dirubah oleh mikrobia diharapkan membentuk asam lemak omega 3 begitu kira-kira. Ini direkayasa oleh mikrobia. Sehingga produknya nanti dagingnya harapannya tinggi omega 3 itu untuk menambah atau meningkatkan kecerdasan di manusia yang mengkonsumsi produknya begitu. Ke Oke. sana. Iya, jadi menarik sekali dan saya jadi terinspirasi tuh, jadi kepikiran, kayaknya saya mau melihara ayam juga di rumah. Iya, Karena selama ini banyak yang nggak mau pelihara ayam karena bau ya, baunya gitu betul ya, dan betul. apalagi kemudian ada tambahan, Iya, daging atau telurnya juga lebih bernutrisi ya, Prof, betul. ya. Nah, tapi Prof, selama ini dari tahun 2017 ya, Mhm, Prof tadi cerita bahwa sudah mulai mengembangkan iya, penelitian terkait ini, iya, ada kendala nggak, Prof? Atau barangkali hal-hal yang menjadi semacam tantangan luar biasa nih dalam iya, pengembangan penelitian ini? iya. Memang kalau berbicara tantangan yang namanya riset pasti besar lah tantangannya ya. Apalagi di kita dengan dalam tanda petik keterbatasan sarana prasarana begitu sehingga kita harus merekayasa alat, merekayasa sarana-sarana penunjang begitu tuh ya hal yang lumrah lah begitu ya karena tidak settle kan gitu Mhm. ya memang berbagai kepentingan dan seterusnya begitu. Apalagi apa ya bertumpuk dengan riset S1, S2, S3 begitu ya. Dengan tugas-tugas Dengan lain ya? tugas-tugas lain juga, tapi ya itulah dinamika di riset ya, kita tetap harus konsisten, kita tetap harus fokus di apa, satu satu kajian-kajian sampai memang betul lah ketemu begitu ya. Nah itu yang memang tantangannya. Terkadang ya apalagi mengembangkan mikroba begitu ya Bu, mengembangkan mikroba kan susah, gampang-gampang susah ini. Karena ketika gagal terjadi kontaminan juga kita ulang lagi begitu. Ya, jadi agak sulit juga ketika kita ingin mengembangkannya mikrobial sebetulnya. Itu Oke. mungkin agak-agak dinamika di situlah kira-kira. Gitu. Kalau hal-hal lain ya wajarlah begitu. Yang paling pokok mungkin tadi di sarana prasarana dan dalam mengembangkan apa ya produk yang spesifik sebetulnya gitu. Oke. Tapi di lain pihak kan, istilahnya sebagai seorang peneliti tentu saja ketika apa yang dihasilkan itu bermanfaat jadi bikin lebih semangat ya, Prof, ya. Betul, Nah, betul yang lebih seperti menarik itu. iya, dari sisi para peternak atau ya, yang menggunakan produk Iya, ini sendiri, sejauh ini seperti apa, apa namanya ya, masukan atau iya. respon barangkali? Iya. Jadi memang tadi satu tantangan ya, karena tantangan itu senantiasa itu datang respon dari user sebetulnya.
Oh, peternak maunya begini, kan kita mikirin gitu, gimana sih cara mereka ke sana gitu. Itu kan jadi Jadi lebih tantangan, menantang ya. lebih menantang. Biasanya saya bukan dari hasil riset ya, tapi bagaimana merespon pasar begitu ya. Terutama dari para peternak, oh minta begini, minta begini. Itu kan kita harus riset lagi tuh. Kan kalau peternak mah inginnya minta begini langsung jadi kan, kita kan harus lab dulu, apa dulu kan begitu. Nah itulah tantangannya begitu. Sehingga bagi saya yang riset ini terus memberikan tantangan begitu ya, karena melihat perkembangan pasar tadi. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan begitu ya. Seperti Ya, apa juga industri peternakan di luar sana betul, merespon ya, betul. Prof ya. Nah, kalau sekarang ini memang sudah dipasarkan secara luas, Prof, atau hanya pada itu tadi ya, bekerja sama barangkali dengan pabrikan atau seperti apa? Ya, memang inginnya tadi kita pasarkan secara luas, tapi untuk memasarkan kan perlu ada izin edar ya. Kami belum menguruskan sampai ke izin edar begitu ya. Tapi kalau dalam konteks kalangan terbatas, katakanlah kita Fakultas Peternakan, kita sudah punya MOU kerjasama dengan mitra yang ada yang biasa di tempat pakai praktek kerja lapang mahasiswa dan seterusnya. Nah kita juga terus kerjasama dengan mereka begitu ya, dengan masih kalangan terbatas lah begitu ya. Karena untuk kita lempar ke pasaran nih harus ada tahapan-tahapan yang uji panjang lah begitu ya. Dan kita dengan kerjasama katakanlah dengan Feedmill, katakanlah dengan industri pakan juga belum kita jajaki ya ke sana. Mungkin saja ke depan ini bisa kita masuk ke pabrik pakan ya sebagai feed suplemen di sana, atau ya mungkin kita sendiri yang memang punya ya di Unpad sendirilah yang Nah itu dia Prof, jadi adanya Hartok itu juga bisa menyambungkan ya, antara kebutuhan Prof Abun sebagai peneliti, barangkali ada yang bisa membantu nih bagaimana supaya ini bisa dipasarkan lebih luas lagi. Betul gitu. Jadi ya itu harapannya ya, mudah-mudahan dengan media ini ada peluang untuk kita sama-sama mengembangkan lah begitu ya, karena kalau memang agak sulit juga ya kalau melirik peternakan tuh kan orang tuh gitu ya. Padahal kan ini sebetulnya potensinya besar ya untuk lahan pengembangan ilmu, lahan untuk bisnis juga begitu. Apalagi sekarang pemerintah tekanannya sudah ke sana ya untuk pemenuhan kebutuhan protein. Kalau senantiasa terus kita tidak kembangkan ya kita bergantung impor terus nantinya. Oke. Jadi harus waspada ke depannya. Ya, apalagi kemudian banyak sekali manfaat ya yang bisa didapat tidak saja apa istilahnya bagi ternaknya, tapi juga untuk lingkungan. Lingkungan dan manusia kita yang mengkonsumsi terutama itu yang paling karena pokok. sehat tadi ya dia full dengan apa namanya protein. Nah tadi sebenarnya sebelum kita rekaman ini Prof Abun juga sempat cerita bahwa ini adalah salah satu cara alternatif untuk tidak terlalu banyak tergantung dengan zat-zat kimia ya, karena peternakan unggas khususnya itu banyak menggunakan juga zat-zat kimia. Betul. Jadi begini, unggas itu apalagi di broiler ya, broiler itu sangat cepat pertumbuhannya dan waktu singkat, itu sekarang 28 hari sudah bisa dipanen. Sehingga mau tidak mau supaya efisiensinya tinggi maka menggunakan bahan-bahan kimia untuk mempercepat proses itu. Tapi tadi residu begitu. Nah ini menjadi solusi bagaimana mengganti yang tadi dengan herbal ini bisa yang kerjanya sama dengan tadi kimia, ya itu satu fungsinya sebagai antibiotik dan sebagai bisa menjadikan tadi penangkal Sumber untuk protein juga radikal ya, bebas Bu iya. gitu ya, Iya. sebagai penangkal radikal bebas begitu. Jadi sehingga residu-residu dari kimia bisa dieliminir lah begitu. Iya kan kalau untuk apa namanya istilah organik gitu, itu mendekati ke sana atau gimana? Harapannya ke depan bisa menjadi produk organik karena
syarat organik itu kan bukan hanya dari ini nantinya, karena kan bahan baku pakan bukan hanya ini, nanti kan ada yang lain, ada jagung, ada kedelai dan seterusnya lah bahan-bahan ini. Mata rantainya itu ya Mata Prof ya. rantainya ini yang memang agak panjang ya, tapi ya ke depan mudah-mudahan ini juga salah satu sumbangan untuk nantinya produk pangan organik begitu, daging organik. Memang harapannya ke depan memproduksi itu kan daging organik sebetulnya. Nah tentu kan kita harus kerjasama juga dengan feed mill yang mungkin penyediaannya di luar daripada suplemen ini juga organik misalnya dari bahan-bahan yang lain gitu. Memang harapannya ke organik Arahnya begitu. ke sana Arahnya ya. ke sana. Supaya kita juga tadi ya kata Prof bahwa manfaat itu tidak hanya pada lingkungan, tidak hanya pada ternak, tapi juga yang nanti akan mengkonsumsi ya. Hasil dari ternak itu yaitu manusia. Kalau komponen-komponennya itu lebih sehat, maka yang sehat juga manusia ya Prof ya. Baik Prof, sebelum kita tutup ini obrolan yang sangat bermanfaat ini, dan juga saya sendiri jadi terinspirasi tadi ya untuk mulai beternak unggas. Apa kira-kira yang bisa Prof sampaikan ya kepada para peternak ya di luar sana yang barangkali mereka juga bisa mengharapkan ya manfaat dari produk prebiotik. Jadi ini namanya gimana sih Prof? Ya. Kalau nama produk ini, kalau ini kan lebih kepada ingredientnya ya? Ya, ingredientnya sebetulnya kalau di pasaran tuh sebetulnya ini kan feed supplement, feed supplement pakan unggas sebetulnya. Feed supplement pakan unggas ya. Cuma ini merek dagang saja, probiotik LNC, probiotik SNC itu merek dagang lah. Oh jadi merek dagangnya prebiotik SNC. Ya, ada probiotik SNC yang solid, yang LNC yang liquid. Ini merek dagang aja sih sebetulnya. Nanti kalau sudah ada izin edar mungkin ini bisa jadi merek dagang. Iya. Nah itu tadi Prof, kira-kira apa yang bisa disampaikan ya kepada para peternak dan mengharapkan supaya juga ini bisa bermanfaat buat semua, sambil juga mendoakan supaya prosesnya tadi berjalan lancar ya Prof ya. Ya harapan saya, mimpi saya sebetulnya tadi masyarakat kita apalagi di pedesaan apalagi ya di perkotaan juga khususnya, nah itu bisa mengembangkan lah beternak, tapi seperti ibu ingin beternak begitu ya, beternak ayam mungkin di rumahan kita punya 100 ekor, mungkin dari sana juga bisa untuk konsumsi. 100 ekor banyak ya. Gitu. Jadi bisa untuk konsumsi juga bisa untuk dijual begitu ya, tapi minimal satu tadi mensuplai kebutuhan protein hewani, yang kedua juga bisa tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu yang mungkin sekarang itu kan sulit ya mencari pekerjaan. Nah, daripada bekerja mending beternak lah begitu, beternak yang banyak manfaatnya. Mungkin dengan produk kami ini ya bisa membantu tadi dalam mengefisiensikan pakan dan bisa membantu dalam tadi menjaga keseimbangan kesehatan lingkungan. Oke, dan tadi yang memanfaatkan limbah dari perikanan, baik itu dari limbah ikan patin maupun dari udang ya. Dan barangkali akan juga terfikirkan atau barangkali juga sudah mulai dijajaki limbah-limbah dari ikan yang lain, Prof? Jenis-jenis ikan yang lain? Belum ke sana, belum sana. Jadi saya kira ini sebagai sumber protein, dua bahan ini sebagai sumber protein, sebagai asam lemak sudah cukup lah. Yang kita kembangkan mungkin ke mikrobialnya, yang kita terus kembangkan ke mikrobanya, karena kita ingin terus meningkatkan vitamin dan antibiotik alaminya yang kita kembangkan. Mungkin yang terus dikembangkan tuh mikrobakterinya begitu. Gitu, supaya lebih bagus lagi memproduksi antibiotiknya begitu, memproduksi vitaminnya, karena mikroba ini juga harapannya di samping tadi memproduksi sel tunggal ya, PST, protein sel tunggal, kemudian juga membentuk enzim-enzim, kemudian tadi juga bisa membentuk vitamin, bisa membentuk antibiotik begitulah. Jadi limbah ini hanya sebagai media tumbuh mikroba sebetulnya. Oke, gitu. Iya. Nah, satu lagi nih barangkali ya yang penting juga untuk orang yang nanti akan menggunakan produk ini, seberapa istilahnya dari segi keekonomiannya, Prof? Yeah. Barangkali ada bayangan juga ya dari segi keekonomiannya seperti apa? Ya, jadi kalau
kita coba hitung-hitung ya, tapi belum ini ya. Kalau hitung-hitung mungkin HET ini cuma maksimal di 25.000 HET-nya ya. Kalau yang itu mungkin karena ini sudah Yang solid pemadatan ya? yang solid mungkin di 50.000 itu udah HET begitu. Iya. Ya HET artinya eceran tertinggi yang mungkin paling ujung lah di end user itu antara 25 dan 50 gitu. 25 yang LNC, yang SNC-nya sekitar 50.000 itu. Nah nanti kan mungkin kalau ada proses tata niaga mungkin itu kan ada bagian juga nanti di bagian tata niaga karena di bagian produksi harganya tidak segitulah. Jadi jangan di HET aja. Tapi kalau sekiranya mau dipakai menjadi salah satu suplemen ya, atau ya bantuan tadi ya untuk pakan, sejauh mana kemudian ini bisa dikatakan tidak terlalu membebani biaya produksi begitu ya, atau seperti apa dari hitungan-hitungan yang pernah ada sebelumnya? Ya, jadi kalaulah kita pakai 2% dalam pakan misalnya ya, kalau pakan itu taruhlah 1 kilo kan 2%-nya 20 gram lah. Artinya akan menambah beban 20 gram dari 50.000. Artinya kira-kira menambah 100 rupiah lah per kilogram pakan. Oh, jadi cukup ekonomis sebenarnya Ya, Prof paling ya? nambah 100 rupiah per kilogram pakan. Tapi kan ini kan dampaknya nanti. Iya, iya, Ya, iya. jadi nanti kalau penambahan kos pakannya 100 rupiah atau 200 rupiah lah kira-kira. Tapi nanti kan impact dari tadi produksi, kualitas dan seterusnya, harga jual mungkin lain begitu. Itu kan akan berhitung ke sana kalau petani. Gitu. Kalau peternak itu kan berhitung ke sana. Oke. Inputnya segini tapi outputnya berapa gitu lah. Apalagi kalau yang pintar mengemasnya ya Prof ya. Iya. Ini kualitas yang lebih bagus dari pakan yang bagus, maka kemudian bisa menaikkan harga ya Prof. Betul. Oke. Baik Prof Abun, Profesor Dr. Insinyur Abun MP, ini saya sebutkan lengkapnya Prof ya. IPM dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Kita sudah ngobrol banyak mengenai bagaimana kemudian limbah dari perikanan, yaitu limbah ikan patin dan udang yang ternyata bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak ya, dan kita sudah tadi dapatkan gambaran seperti apa manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih Prof Abun atas bincang-bincangnya yang luar biasa, bermanfaat ini kembali. Dan juga menginspirasi saya paling tidak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Prof ya. Amin, untuk bincang-bincang lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian Prof Abun yang lain. Dan tentu saja teman Hard Talk kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada edisi Hard Talk berikutnya. Salam.